Bab 1994. Dinoderma berusia 300 tahun bersama dengan sejumlah bahan berharga lainnya sebagai persiapan perjalanannya ke wilayah barat untuk membantu penyergapan Poison Builder. Sementara itu, Devon pergi ke organisasi Drakmar setelah Joel ditangkap, dan Farid mengabaikannya dengan mengatakan bahwa Joel ditangkap untuk membantu penyelidikan. Devon merasa frustasi tetapi tidak berdaya karena organisasi Drakmar didukung oleh pemerintah dan memiliki kekuatan di luar jangkauan keluarga manapun. Karena organisasi Drakmar hanya membutuhkan Joel untuk tujuan penyelidikan, mereka hanya akan menahan paling lama beberapa hari. Keluarga Hilton tidak mungkin menantang organisasi Drakmar karena masalah sepele seperti itu. Pada akhirnya, Devon hanya bisa menelan harga dirinya dan pergi. 2 hari kemudian, Iwan pergi ke organisasi Drakmar cabang wilayah selatan untuk bertemu dengan Farid seperti yang dijanjikan. Ada 5 pria lain yang menunggu di dalam selain Farid. Bawahan Iwan, Anto, dan Harun keduanya pun hadir. Di antara kelompok itu ada seorang lelaki tua berusia 60-an bersama dengan 2 lelaki parubaya. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada penjaga naga platinum tingkat 5 di sini. Di wilayah selatan, ada Scott Tahir, di sebelahnya ada Chad, Myron, dan Jerry Hasto. Mereka adalah penjaga naga emas tingkat pertama. Lanjut Farid untuk memperkenalkan Iwan kepada ketiganya sambil tersenyum. Halo semuanya, Iwan menyapa mereka dengan ramah. Scott mengangguk sebagai jawaban. Chad dan Jerry juga tidak merespon dengan antusias, dan ketiganya seperti mengabaikan Iwan setelah itu. Sebagai penjaga naga platinum tingkat kelima, Scott adalah seniman bela diri di tahap awal yang muna, sementara Chad dan Jerry berada di tahap semi yang muna. Jadi sedikit lebih kuat daripada Chad dan semakin dekat untuk mencapai tahap yang muna. Iwan hanyalah seorang pemuda berusia sekitar 20-an tahun, jadi mereka secara alami berasumsi bahwa dia lemah dan kemungkinan besar adalah penjaga naga emas tingkat rendah. Itu akan membuat statusnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka bertiga. Wajar jika mereka tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali kepada Iwan. Scott, ini Iwan Busnadi. Dia adalah penjaga naga platinum tingkat 5 seperti kamu. Farid tahu bahwa ketiganya memandang rendah Iwan dan memutuskan untuk memperkenalkan Iwan dengan benar. Apa? Dia penjaga naga platinum? Ketiganya tercengang dan ternganga tidak percaya. Tak satu pun dari mereka mengira pria seusia Iwan akan menjadi penjaga naga platinum. Semua pengawal naga platinum diharuskan telah mencapai tingkat yang muna dan telah mengumpulkan poin kontribusi yang cukup sebelum promosi mereka. Sulit dipercaya bahwa Iwan telah berhasil mencapai tahap yang muna di usia yang begitu muda. Bab 1995. Tuan Cahyadi, mungkinkah Anda melakukan kesalahan? Scott tersentak dan bertanya. Baik Chad dan Jerry merasa sulit untuk percaya bahwa Iwan adalah penjaga naga platinum. Itu bukan suatu kesalahan. Iwan mungkin belum berada dalam tahap yang muna, tapi dia mampu membunuh salah satu dari 8 penjahat Asmodeus sendirian. Saya berasumsi dia tidak jauh lagi di tahap yang muna, kata Farid dengan datar. Jadi, dialah yang membunuh Asmodeus? Scott dan 2 orang lainnya benar-benar ternganga. Meskipun Asmodeus hanyalah seorang praktisi bela diri di tahap semi yang muna, dia adalah seorang pria licik yang memiliki senjata yang muna, yaitu Manset Doom. Bahkan praktisi bela diri tingkat awal yang muna mungkin berjuang untuk mengalahkan Asmodeus sendirian. Jika Iwan telah berhasil membunuh Asmodeus, itu berarti Iwan juga sama tangguhnya. Namun mereka segera menyadari bahwa tampaknya tidak mungkin bagi Iwan untuk mengalahkan Asmodeus sendirian jika dia belum berada di tahap yang muna, kecuali dia mendapatkan bantuan dari seseorang yang jauh lebih kuat. Mungkinkah anak ini masuk melalui koneksi? Ketiganya pun tersadar.
Menurut sistem promosi di organisasi Drakmar, penjaga naga platinum dipilih dari praktisi bela diri yang telah mencapai tahap yang muna. Jika Iwan diberi gelar tersebut tanpa mencapai tahap yang muna, itu berarti dia dipromosikan ke posisi tersebut karena hubungannya dengan seseorang yang penting di organisasi Drakmar. Mereka mungkin menyimpulkan bahwa orang yang mendukung Iwan mungkin telah membunuh Asmodeus dan menghadiahkan Iwan poin kontribusinya sehingga Iwan dapat dipromosikan menjadi penjaga naga platinum tingkat kelima. Oh, jadi begitu. Mereka semua berasumsi bahwa Iwan tidak memenangkan gelarnya dengan kekuatan sebenarnya dan langsung memandang rendah Iwan. Tetap saja, bagaimanapun Iwan berhasil naik ke pangkatnya tidak menjadi masalah bagi mereka. Jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Baiklah, aku akan menugaskan kalian semua untuk tugas masing-masing. 2 hari yang lalu, organisasi Drakmar di wilayah barat telah meminta bantuan kita untuk merencanakan serangan terhadap Poison Wielder. Aku akan mengirimkan kalian berenam. Farid langsung melanjutkan dan mulai memberi pengarahan kepada mereka tentang rencana tersebut. Itu bagus. Scott, Chad, dan Jerry merasa termotivasi. Mereka semua telah mendengar bahwa organisasi Drakmar di wilayah barat membutuhkan bantuan dalam serangan mereka terhadap Poison Wielder. Tetapi tidak satupun dari mereka mengharapkan diri mereka untuk diikut sertakan dalam misi tersebut. Meskipun Poison Wielder sangatlah kuat dan misinya memiliki resiko, mereka akan memperoleh poin kontribusi dalam jumlah besar dan juga menghilangkan ancaman terhadap publik jika berhasil. Ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk menunjukkan nilai mereka, dan semua orang bersemangat untuk dipercaya mengemban misi tersebut. Bab 1996. Karena kalian berenam akan membantu organisasi Drakmar di wilayah barat, kalian memerlukan seorang pemimpin. Dengan ini, saya akan menunjuk Iwan untuk menjadi pemimpin. Dan kalian semua harus memperhatikan perintahnya, kata Farid. Apa? Kamu menemani dia? Kamu menamai dia pemimpinnya? Itu tidak mungkin. Scott dan 2 orang lainnya tercengang dan kecewa. Mereka berasumsi bahwa Iwan adalah orang tak berdaya dan naik pangkat saat ini melalui hubungannya dengan seseorang yang penting. Untuk menghormati Farid, mereka bertiga boleh saja membiarkan Iwan bergabung dengan mereka dan mendapatkan beberapa poin kontribusi dari misi tersebut. Namun Farid mengejutkan mereka dengan menunjuk Iwan sebagai pemimpin. Itu berarti Iwan akan memperoleh poin kontribusi terbanyak setelah misinya selesai. Tak satupun dari mereka dapat menerimanya, mengetahui bahwa kerja keras mereka dalam mempertaruhkan hidup mereka untuk membunuh Poison Wielder pada akhirnya akan dihargai oleh Iwan. Tuan Cahyadi, saya pikir Anda ceroboh menyebut Tuan Busnadi sebagai pemimpinnya. Dalam hal pengalaman, Scott telah berada di organisasi Drakmar selama bertahun-tahun, dan dia juga seorang praktisi bela diri di tahap yang muna, yang membuatnya jauh lebih kuat daripada Tuan Busnadi. Menurutku, Scott lebih cocok sebagai pemimpin. Chad dan Jerry berseru ketika mereka mencoba mencalonkan Scott untuk menjadi pemimpinnya. Mereka berdua tahu bahwa Scott adalah penjaga naga berpengalaman yang dicintai banyak orang. Dengan Scott sebagai pemimpin, dia akan membagi poin kontribusi secara merata di antara tim. Jadi itu jauh lebih ideal dibandingkan dengan sebagian besar poin dikreditkan ke Iwan. Tuan Cahyadi, apa yang dikatakan Chad dan Jerry masuk akal. Sebagai salah satu orang dalam daftar kriminal, Poison Wielder adalah lawan yang tangguh. Tuan Busnadi masih terlalu muda, jadi mudah baginya untuk bertindak impulsif. Itu mungkin tidak pantas untuk dilakukan. Anda menunjuk dia sebagai pemimpin, saya mohon agar Anda mempertimbangkannya kembali, kata Scott. Sebagai penjaga naga platinum, Scott tidak terlalu peduli dengan kredit dan poin kontribusi. Namun, Poison Wielder adalah seorang praktisi bela diri yang tangguh dan spesialis racun. Jika mereka ingin mengalahkannya, mereka harus melakukan yang terbaik dan tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Farid mungkin membahayakan nyawa mereka dengan menunjuk seorang pemuda sebagai pemimpin mereka. Jika Iwan bertindak sembarangan, mereka tidak hanya akan gagal menyelesaikan misinya, tetapi mereka semua mungkin akan mati di tangan Poison Wielder.
Itu adalah hal terakhir yang mereka inginkan. Cukup, aku sudah memikirkannya matang-matang. Iwan adalah kandidat yang paling cocok untuk posisi ini, Farid berkata dengan tegas. Tapi, Scott, Chad, dan Jerry enggan menyerah dan ingin berdebat tetapi dipotong oleh Farid sebelum mereka sempat melakukannya.